Oke, sebentar di record dulu. Oke, hari ini kalau lihat pakai baju hitam putih nampaknya rapi gitu ya. Jadi semua warnanya sama, nggak ada yang satu warna kuning, pink, biru gitu. Jadi semuanya rapi. Jadi beginilah nanti kita waktu kita mau mengajar di sekolah PPL, kita pakai baju hitam putih. Ataupun nanti mau melamar kerja, mau magang, semua pakai bajunya hitam putih. Kalau sekarang, kalau nggak salah saya PNS juga ada orang di sekolah setiap hari Rabu ya. Kalau di Langsa hari Rabu pakainya hitam putih juga, ya kan? Kalau saya nggak salah ya. Kalau dosen orang nggak tahu bahwa dosen itu PNS atau enggak, karena dosen itu nggak pernah pakai baju hitam putih, nggak pernah pakai baju PDH ya. Dosen tuh bajunya ya biasa-biasa aja, semana dia nyaman. Oke. Udah siap belajar ya, bajunya udah oke. Tapi ini saya mau lihat rambutnya nih yang pria-pria nih. Lucky, Besli, Eprianto, Solin. Rambutnya minggu depan udah rapi ya. Itu terlalu panjang. Baik, Mem. Karena kita guru. Kalau gurunya rambutnya gondrong, panjang, nanti jangan sampai siswa laki-lakinya masa rambutnya bisa jadi sebahu ya. Nanti kamu suruh siswanya potong rambut, kamunya rambutnya panjang. Ingat, guru kencing, berdiri, murid kencing, berlari. Jadi dia ingat. Ini sering kejadian nih, yang merokok dimarah-marahin, tapi kamunya merokok di depan siswanya. Guru itu contoh bagi siswanya. Siapa lagi nih? Genta, rapiin rambut depannya ya. Genta, Solin, Eka, endakin sedikit lagi. Mana lagi nih yang pria-pria? Apa hanya 3 orang pria di kelas kita? Rizka Tanjung, oke. 3 orang pria di kelas kita? Ya. Yang lain mana nih? Ada lagi? Pria-prianya selain si Alfa ambil di luar ya? Sudah ada English language teaching. Itu Bu Fiza atau Pak Surya yang masuk? Saya tidak tahu. Oke. Dari segi rambut bersih, rapi ya. Jadi yang pria-pria rambut dirapikan. Kalau bisa, saya nggak suruh potong cepat, tapi saya suruh potong yang rapi lah. Kalau seandainya kamu dulu lihat guru kamu rambutnya gimana, begitulah yang kamu buat. Jadi kalau kamu rambutnya panjang atau bermodel ya nanti jangan salahkan siswanya. Ya, dia akan ikut gurunya. Terus nanti baju juga pakaiannya masuk ke dalam ya, nggak dikeluarin. Nih kalian nguber-nguber nih, yang cowok nih, bapak-bapaknya, nguber-nguber siswanya suruh masukin baju ke dalam pakai tali pinggang lah, kalian nggak pakai tali pinggang, bajunya di luar. Merokok lagi. Gimana siswanya mau ngikut? Oke, Bu Fiza udah masuk. Ya Bu Fiza nih kita lagi razia pakaian nih. Razia pakaian, razia kerapian ya. Karena itu perlu. Itu perlu kalau kita mau mengajar nanti. Karena seperti yang saya bilang, kesan pertama begitu menggoda. Jadi kalau kesan pertama kamu nggak menggoda, ya udah hilanglah image kamu di kesan pertama itu ya. Oke. Ada tadi satu orang yang belum nyalain. Dwi Ruci Arfanda, mana nih? Dwi Ruci. Dwi Ruci Arfanda, apakah cuma parkir? Oke, good. Ejani Laura sama Ica. Ini Ica ini siapa ya? Di absen nggak ada namanya Ica ini? Mem, belum diganti nama. Indah Sari Siregar, Mem. Ya, diganti lah namanya. Saya nggak tahu mahasiswa saya namanya Ica. Iya, Mem, bentar, Mem. Apakah Ica yang di film Tapasyan, kita nggak tahu. Oke, just kidding. Cindy kalau mau open kamera juga boleh ya? Oke, Mem. Oke, good.
Semua udah rapi, kecuali pria-pria tadi rambutnya dirapiin. Dan Agnes, next week ya, bajunya harus hitam putih. Udah diganti, Mem. Oh, udah diganti. Oke, good. Tapi saya nggak tahu bawahnya ya, karena posisinya duduk. Saya nggak tahu bawahnya ini sebenarnya ada yang pakai rok atau enggak gitu, ada yang pakai celana atau enggak. Ini saya nggak tahu nih. Ya cuma lihat atasnya aja. Tapi nanti waktu kita praktis di kampus, karena nanti ngajarnya di kampus ya, kita praktek ngajar langsung di kampus, itu harus hitam putih, sepatu pantofel. Jadi udah harus bersiap-siap, pinjem dulu boleh. Mem, itu kita laksanakan kapan ya? Setelah materi kita selesai. Jadi langsung kita praktek. Jadi mungkin materi sekitar 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Setelah itu kita langsung praktek sampai final. Nah, tapi yang di sini, yang hari ini juga akan ada ujian, akan ada kuis-kuisnya, akan ada prakteknya. Misalnya nanti kita bahas tentang opening class. Nanti saya suruh kalian untuk opening class. Yang nggak sempat, tolong kirim video opening class. Yang nggak sempat di sini. Jadi nanti nama-nama yang udah maju kita tulis ya Bu Fiza ya. Nanti kita kasih penilaian. Nanti ada opening class, ada closing class. Oke, hari ini kita bahas tentang itu. Oke, dari Bu Fiza mau duluan atau gimana? Boleh? Ada yang mau di ini kan? Unmute Bu, unmute mic-nya. Mas Rahmi dulu kali ya, nanti baru saya tadi sama. Oke Bu, thank you. Ya. Oke, udah siap belajar? Are you ready? Oke, kalau udah siap, kita mulai belajar. Kalau nanti di sekolah, kalian mulai dengan membaca doa dulu juga boleh. Sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Wait. Sebentar. Oke, ini kita bisa lihat di sini ada slide-nya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama kalian. We have 2 picture in here. What do you want to be? The first picture or the second picture? Kalian mau jadi yang mana? Apakah yang first atau yang second? Boleh unmute your mic. Second. Oke, second picture. Why? Kalau menurut kalian yang first picture itu kenapa? Yang second picture itu kenapa? Kalau yang first picture itu dia kurang bisa mengendalikan suasana kelasnya, Mem. Kalau yang second picture dia bisa menarik perhatian anak-anaknya, Mem. Oke, good. Yang lain? First or second picture? Yang lain mana nih suaranya? Yang pertama itu, Mem, kurang bersemangat. Yang kedua itu lebih semangat untuk belajar, lebih duduknya rapi, kayak mendengarkan gitu apa yang kayak disampaikan sama teachernya. Oke, good. Tahu nggak kenapa yang gambar kedua ini mereka bisa nurut ke gurunya, yang gambar pertama itu mereka seperti memang tidak peduli dengan gurunya? Kenapa, Luki? Mungkin memang karena kurangnya kerjasama antara murid dan guru. Oke, kurangnya kerjasama antara murid dan guru. Oke, nah sekarang pilihannya nanti kalian akan ada yang jadi di gambar 1 dan akan ada yang jadi di gambar 2. Tapi saya harap tidak ada yang jadi di gambar 1. But it happened. It happened waktu ujian nasional yang kemarin itu dengan standar yang sangat tinggi, jadi guru juga pusing, ditambah dengan HAM di Indonesia yang tidak boleh mengasari murid. Jadi gurunya ya udah dia menyampaikannya aja, murid ngerti nggak ngerti ya udah, gitu ya. Oke, let's see. Nah, hari ini kita mau belajar tentang
set induction and closure, itu adalah artinya opening and closing class, ada explaining, ada questioning, ada variation, stimulus, reinforcement, classroom management. Itu agenda di micro teaching yang akan kita bahas. But today we will learn about set induction and closure. Jadi kita belum masuk explaining, baru pembukaan dan penutupan. Nah, set induction and closure, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Sekarang saya mau tanya, mengabsen siswa, menertibkan siswa, siapkan peralatan tulis belajar. Apakah itu sudah opening class? Apakah itu sudah membuka pelajaran? Belum, Mem. Belum, Mem. Why? Kenapa itu belum membuka pelajaran? Karena biasanya diawali dengan sapa, Mem. Biasanya diawali dengan Sapa, Mem. sapa, contohnya. Good morning, our class. Before we start our lesson, let's pray together gitu, Mem. Oke, pray together, misalnya sholat, berdoa, terus ada absen, ada menertibkan siswa, siap peralatan. Itu apakah udah masuk kepada membuka pelajaran? Saya rasa sudah, Mem, karena itu bagian kan ada guru yang beda-beda duluan mengabsen, baru udah ditertibkan, udah tenang, baru mulai pelajaran. Oke, ini atau ya, karena guru tadi beda-beda. Oke, kita buat atau. Oke, itu menurut Siminten, proses ini sudah masuk membuka pelajaran. Yang lain? Khairiah, mana suaranya? Menurut kamu, proses mengabsen siswa, maybe si Khairiah awalnya nggak mengabsen siswa, tapi dia awalnya mungkin siapkan peralatan tulis belajar. Apakah itu sudah masuk membuka pelajaran? Belum, Mem. Why? Karena kalau seperti yang kita bilang, kita ketahui kalau membuka pelajaran itu kan ya berfokus kepada pembelajarannya, Mem. Oke, good ya. Ini baru kita masuk membuka pelajaran. Oke, thank you. Nah, mengabsen siswa, menertibkan siswa, mensuruh siswa menyiapkan peralatan tulis, atau kita suruh siswa untuk membuang sampah yang ada di sekitarnya, itu belum membuka pelajaran. Tapi itu memang sudah opening class ya, kita sudah assalamualaikum di situ. Tapi it's not closure, jadi dia bukan membuka pelajaran. Nah, membuka pelajaran itu artinya adalah ketika kita melihat siswa kita, oke, sudah siap mental, fisiknya, psikisnya untuk belajar, untuk menerima apa yang yang kita berikan. Jadi kalau siswanya masih main-main, masih eje-ejean, ya kan, masih ketawa-ketawa, itu berarti mereka belum siap untuk belajar. Dan jangan lakukan pembelajaran kalau mereka belum siap. Itu sangat penting. Tapi kalau misalnya kita masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus absen, itu semua sudah opening class, sudah buka kelas, tapi belum membuka pelajaran. Kapan kita buka pelajaran? Ketika kita lihat siswa kita sudah siap secara mental, ya, secara batin, jadi fisiknya sudah siap, psikisnya sudah siap untuk menerima kita belajar, baru masukkan pembelajaran. Jadi itu yang perlu diciptakan oleh guru ketika dia masuk awal-awalnya. Jadi kalau masih ejek-ejekan, udah diam. Terus mereka masih ejek-ejekan, kalian langsung masuk, ya hari ini kita belajar ini, nggak bisa. Jadi dia harus fokus dulu ke kamu, dia udah siap, baru kita mulai pembelajarannya. Oke, itu yang dimaksud dengan membuka pelajaran. Nah, aktivitas awal yang dilakukan dan kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran tergantung pada strategi mengajar guru di awal pelajaran. Nah, waktu awal pembelajaran, keberhasilan jalannya seluruh proses itu tergantung di kamu. Bagaimana kamu memanage kelas, bagaimana kamu menyiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran. Justru setiap orang itu beda-beda cara untuk menyiapkan siswanya. Ada yang caranya A, ada caranya B, ada caranya C. Itu beda-beda. Tapi strategi itu guru yang menciptakan.
Nah, bagaimana caranya? How is the way? Mungkin nanti kalau kalian baca di buku lain atau kalian baca di jurnal lain, di artikel lain, itu akan berbeda karena it's depend on the teacher. Ya, itu berdasarkan dari si gurunya, baik itu pengalaman si gurunya, baik itu apa yang dihadapi oleh gurunya setiap hari. Itu beda-beda kondisi, tergantung juga siswanya. Oh, siswanya terlalu berisik misalnya, metodenya berbeda. Oh, siswanya terlalu pasif misalnya, itu metodenya berbeda. Ya. Nah, yang pertama di sini ada memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Jadi yang pertama kita lakukan pagi-pagi itu masuk ya, setelah kalian absen, setelah baca doa, setelah suruh bersihkan sampah-sampah gitu ya, bersihkan sampah-sampah. Kalian harus bisa membuat mereka fokus dan membangkitkan minat siswa. Caranya gimana? Caranya mengaitkan materi dengan berita-berita terkini. Misalnya, contohnya, kalian mau bahas tentang yang lagi trending topik sekarang. Apa sih yang lagi trending topik sekarang misalnya? Yang dari Korea itu ya, yang Kim Son Ho itu ya. Itu yang lagi booming ya. Nah, misalnya kita mau mengaitkan berita itu dengan pembelajaran kita. Misalnya kita mau ngajar simple present progressive. Misalnya kita mau ngajar tentang continuous tense. Nah, kita kaitkan materi-materi dengan berita-berita terkini itu kita kaitkan. Biasanya kalau sesuatu yang trending biasanya ditulis dengan simple progressive. Makanya kita kaitkan. Cerita dulu. Kalian tahu nggak berita yang lagi heboh sekarang? Misalnya kita bicara sama guru. Oh, tentang ini, Miss, tentang ini. Oh, tentang si Kim Sung Ho misalnya. Menurut kalian attitude dia bagus nggak? Dikaitkan terus. Jadi minat mereka itu tertarik. Jangan sampai kalian ceritanya bukan Kim Sung Ho yang lagi trending, tapi kalian ceritanya Rano Karno. Siswanya nggak ngerti. Jadi guru itu harus up to date. Seriously, guru itu harus up to date. Saya aja, semuanya saya baca, baik itu entertainment, saya ikuti, olahraga saya ikuti. Kenapa? Supaya saya nggak kalah dengan mahasiswa saya. Jadi apa yang lagi ngetrend, saya ikuti. Apapun itu. Nah, guru juga kayak gitu. Bukan hanya ngajar, pulang, tidur, udah selesai. Tapi semua harus kalian tahu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini kan sudah model Mbah Google ya. Yang siswanya bisa belajar dari manapun. Kalau kalian ketinggalan berita ya, kalian akan tertinggal terus dengan siswa kalian. Gitu. Kalian harus up to date. Kenapa? Biasanya sesuatu yang up to date itu sangat menarik untuk didengar. Apalagi kalau siswa-siswa sekarang ya. Jadi kalian juga harus belajar tentang game, bukan main gamenya ya sampai habis. Jadi kalian harus belajar juga tentang game, karena mereka lagi in-innya main game. Atau lagi drakor maybe, atau sinetron. Kalian harus tahu itu. Jadi tarik mereka melalui itu. Nah, itu metode pertama, mengaitkan materi dengan berita terkini. Terus menyampaikan cerita. Menyampaikan cerita. Cerita apa aja? Misalnya tadi saya di jalan ketemu sama ini. Tapi cerita itu ada berhubungan dengan materi. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk membuat mereka fokus dengan kita. Jadi kalau sudah fokus, baru masukkan pelajaran. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan alat bantu atau media. Misalnya kita di sini bisa pakai InFocus, ya kan? Bisa pakai komputer, bisa pakai media-media lainnya. Oke, kalau misalnya mau ngajar how to make, saya judulnya how to make. Judul kita hari ini mau buat how to make, tapi kita mau buat salad misalnya. Kita udah bawa media-medianya, alat-alat untuk membuat salad. Nah, terus ada caranya memvariasikan gaya belajar. Jadi gaya belajar kamu masuk enggak Assalamualaikum, buka buku enggak, tapi kamu variasikan. Hari ini mungkin caranya menyampaikan cerita, besok caranya mengaitkan materi, besoknya lagi bawa alat bantu. Jadi divariasikan. Sehingga siswanya fokus, oh besok ibu ini mau ngapain lagi ya? Besok ibu ini mau ngapain lagi ya? Nah, bisa juga cara memfokuskan perhatian itu dengan menyinggung tentang tugas-tugas yang dilakukan siswa. Jadi kita tanya dulu,
tugas-tugasnya gimana, sudah selesai belum, ada kendala belum, itu biasanya mereka akan fokus. Nah, yang selanjutnya adalah dengan cara mengendalikan persoalan. Mungkin lagi ada masalah di kelas itu, bisa kalian kendalikan. Jadi ketika kalian lihat, oh ini udah siap, langsung mulai. Gitu ya. Jadi ada persepsi dulu sebelum kita masuk. Oke, yang kedua, menimbulkan motivasi caranya. Bagaimana cara menimbulkan motivasi? Yang pertama dengan cara memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias. Jadi kalau mereka cerita kita juga dengar, kalau mereka pokoknya membuat kelas itu menjadi hangat, nggak berantakan. Nggak misalnya si Rizka Nasabila hanya fokus pada anak yang cantik-cantik aja, itu terjadi. Hanya fokus pada anak yang ganteng-ganteng aja, atau hanya fokus pada anak yang pintar-pintar aja, yang lainnya gimana? Itu tidak akan terjadi kehangatan di dalam kelas. Malah nanti ibu bilang, alah malas sekali lah belajar sama ibu tuh, kalian aja yang cantik-cantik duduk di depan, atau kalian aja yang ganteng-ganteng duduk di depan, kami belakang aja cuma remahan rengginang. Ada yang gitu. Kan pernah nggak merasakan itu waktu di sekolah? Ada nggak kira-kira guru yang kayak gitu? Ada, Miss. Ada kan? Oke, kalau ada, jangan sampai nanti kalian melakukan kesalahan yang sama. Itu sudah kesalahan masa lalu ya, jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang sama. Jadi anggap semua murid itu sama. Nggak ada yang cantik, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Jadi mereka itu sama. Jadi ketika mereka bercerita, semuanya sama-sama kita dengar. Jadi kita sama-sama menunjukkan sikap antusias. Ya, karena mentality orang berbeda-beda ya. Ada yang udah bercandanya udah luar biasa, tapi dia masih kuat mentalnya. Ada yang cuma dibilang dengan kata-kata aja udah bisa nangis 2 hari 2 malam. Mentalitinya berbeda-beda. Nah, guru tidak boleh melakukan itu. Jadi, please remember, kadang sikap kita itu sudah menyakiti hati orang lain. Padahal kita nggak bermaksud, tapi penerimaan orang beda-beda. Nah, jangan sampai guru yang melakukan itu. Ingat, seperti yang kita sudah nonton untuk si Mimi Peri yang kemarin. Ya, ingat. Bahkan tanpa kita sadari, justru guru lah kadang yang ada peran yang menghancurkan mental siswa. Jangan sampai itu terjadi. Oke, bagaimana lagi cara untuk menimbulkan motivasi? Menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi dibuat siswa itu penasaran. Misalnya kalian tanya, Bumi, kalian bisa membuat pro dan kontra dalam kelas pertama kali mengajar. Misalnya kalian bisa bilang, Bumi itu datar, misalnya. Ada tim Bumi datar di sini, ada kubu Bumi datar. Biarkan mereka berargumen dengan bumi datar ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka fokus nantinya belajar. Padahal kita sudah tahu kalau bumi itu memang bulat. Tapi ini cuma untuk memancing antusias mereka belajar, untuk menimbulkan motivasi. Nah, kalau bahasa Inggris gimana contohnya? Misalnya kita buat I am go to school, misalnya kita bilang. Biarkan mereka berargumen atau berkelahi dengan ini. Bukan berkelahi tonjok-tonjokan ya, berdebat dengan I am go to school. I am go to school, kita bisa bilang, oh mungkin maybe ini benar. Atau kita tanya ini benar atau salah. Biarkan mereka berpikir. Nanti ada tim yang benar, nanti ada tim yang salah. Tujuannya adalah membuat mereka fokus dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Ini tadi masuk mengemukakan ide yang bertentangan ya, juga masuk kemari. Mengemukakan ide yang bertentangan. Itu cara menimbulkan motivasi. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah memberi acuan. Kalau tadi kita tidak melakukan langkah 1, kita tidak melakukan langkah 2, kita bisa melakukan langkah 3, memberi acuan. Caranya dengan menjelaskan tujuan pembelajaran. Misalnya hari ini kita mau belajar tentang recon text. Misalnya kan kalau di sekolah kan dia sekarang udah nggak ada structure ya. Kalau saya lihat buku sekolah nggak ada structure, tapi mereka banyak ke reading ya. Reading, kalau sekolah ada recon text nanti, ya ada descriptive text, itu banyak.
Nah, menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah A, B, C, D, E, gitu ya. Terus menyampaikan garis-garis besar pelajaran. Jadi kita akan mempelajari A, kita akan mempelajari tentang bagaimana tax recon. Kita akan mempelajari tentang kenapa kita harus mempelajari tax recon. Itu mungkin kita pancing mereka lagi. Terus menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini bisa juga memancing mereka. Oke ya, anak-anak ini kita 10 menit saya jelaskan, nanti 5 menit saya kasih waktu, kita akan oral test. Atau nanti saya jelaskan 10 menit, 5 menit, nanti kalian saya kasih waktu bertanya, setelah itu kita kuis ya, kuisnya melalui games, gamesnya seru nih. Gitu. Jadi kalau kalian mau seru main gamenya, mau menang main gamesnya, dengarkan dulu saya jelaskan. Gitu. Itu cara kita mancing si siswanya. Next adalah mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Jadi ada topik-topik baru yang lagi bisa kita kaitkan dengan pelajaran kita. Oke, kalau kita mau tahu mereka paham atau enggak, itu biasanya kita bertanya kepada siswanya. Jangan lupa selalu bertanya atau kita mengevaluasi siswa sebelum kita masuk, itu penting. Kadang kan saya juga sering kan, kalau saya ngajar kalian, saya nanya, kemarin kita belajar apa? Kalau saya tulis ini benar atau salah, itu kenapa tujuannya adalah kita mengevaluasi siswa itu. Apakah dia paham atau tidak dengan pelajaran kita sebelumnya. Guru itu juga wajib mengevaluasi, ya, bukan hanya datang, kasih materi, terus pulang, enggak. Kita harus evaluasi, mengerti enggak siswa itu. Kalau misalnya siswa itu nggak mengerti, kita cari solusinya. Oh, salahnya di mana? Salahnya di saya atau salahnya di mereka? Oh, mungkin saya salah metodenya. Atau mereka belum siap belajar, tiba-tiba kita kasih pelajaran, jadi terkaget gitu ya. Jadi terkaget dan akhirnya yang ngeblank. Akhirnya bolos kalau kata siswanya, ya terserahlah gitu ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Terus membandingkan pengetahuan lama dengan yang akan disajikan. Misalnya kemarin kita belajarnya simple present. Hari ini kita belajarnya mau like misalnya. Like or look like misalnya. Kita mau bahas itu. Kalau kemarin simple present kita bilang yang di depan saya nih Lucky ya. Lucky is misalnya like monkey misalnya. Kita kaitkan. Terus Lucky like monkey. Jadi kan udah ada ini. Terus kita tanya sama mereka, Lucky is like monkey or Lucky likes monkey. Jadi itu akan menimbulkan perdebatan. Terus kita bilang, kalian tahu nggak bedanya apa? Kalau Lucky is like monkey artinya si Lucky mirip siapa? Oke, si Lucky mirip monyet. Tapi kalau Lucky likes monkey artinya si Lucky menyukai monyet. Biasanya itu siswa akan tertarik. Jadi dibuat seperti itu. Oke, next. Oke, ini udah menutup pelajaran. Nah, inilah cara-cara membuka pelajaran sehingga siswanya siap. Oke, do you have any questions di sini? Punya pertanyaan dalam membuka pelajaran? Mem, saya mau bertanya, Mem. Oke, boleh. Kata Mem kan tadi kalau memulai pembelajaran itu gimana? Mental siswa kita atau murid-murid kita itu harus siap, kan? Iya. Nah, jadi saya mau ada gini, Mem. Pertanyaannya itu, terus bagaimana, Mem, kalau ada gitu kan guru atau dosen yang baru pertama kali itu apanya, gimana ya, vibes-nya itu udah bikin mental kita itu ketar-ketir, Mem, gitu. Kayak misalnya saya kan, misalnya kayak saya kan, Mem, dulu mungkin minggu yang lalu kan saya ada jumpa dosen maksudnya masuk Zoom dosen yang gimana ya, Mem? Kesan pertamanya itu udah agak enak gitu, Mem. Baru baru buat mental kita itu udah down gitu, ketar-ketir gitulah. Oke. Kamu merasa nyaman nggak belajar dengan orang tersebut, dengan dosen tersebut? Setelah kesan pertama itu? Kurang nyaman sih, Mas, sekarang. Nah, efek kurang nyaman itu jadinya apa ke kamu? Kayak takut aja gitu, Mem, masuk Zoom-nya lagi gitu, Mem.
Oke, takut dengan masuk kuliah Bapak itu. Ilmunya dapat nggak? Gimana ya, Mem? Bapak ya, Bapak dan Ibu ya, salah. Bapak dan Ibu misal. Ilmunya dapat nggak? Dapat sih, Mem, tapi udah duluan mental kita dibikin jatuh, Mem. Ya, itulah yang saya bilang kenapa guru itu nggak boleh kayak gitu. Guru itu harus berbeda. Kalau dosen, yang dihadapi itu adalah mahasiswa. Beda. Kalau kalian yang kalian hadapi adalah siswa. Kalau mahasiswa kan dia pemikirannya kan udah tahulah mana yang baik, mana yang benar. Mereka sudah bisa menimbang-nimbang itu. Ya kan? Kalau siswa ya udah, nggak di-open lagi. Nah, kalau kalian bilang cara masuknya itu style dosennya ya, karena maka kalian akan lihat guru ataupun pengajar ataupun tentor yang lulusan pendidikan dengan tentor yang lulusan ilmu yang berbeda, itu akan beda pembawaannya. Karena orang pendidikan kayak kita, yang jurusan pendidikan, itu kita dilatih, kita untuk tahu psikologi siswa. Kita untuk tahu psikologi mahasiswa. Tapi dengan guru yang tidak ada background pendidikan itu akan beda masuknya. Oleh karena itu pemerintah sekarang tidak membolehkan siapapun yang mengajar tanpa ada sertifikasi mengajar, sertifikasi pendidik. Maka nanti kelihatan di dosen kalian aja kelihatan mana dosen yang lulusan pendidikan, mana dosen yang lulusan ilmu yang lain. Itu kelihatan, benar nggak? Benar nggak itu? Iya kan, kelihatan. Itu kelihatan. Jadi kalau biasanya kalau orang pendidikan dia lihat psikologi siswanya nih, dia siap nggak kalau mahasiswanya ini diajarin. Kalau masih mahasiswanya yang berbeda-beda, yang masih model buat jilbab mungkin, ada yang masih minum, ada yang masih ngunyah permen, itu berarti belum siap. Dia akan siswanya akan diajak ngobrol, akan dibawa ke yang lain, yang seperti opening tadi yang saya bilang. Kalian pernah nggak lihat waktu saya ngajar, saya melakukan hal itu? Melakukan misalnya saya opening dulu sebelum kalian siap, saya tanya-tanya dulu. Kalau ketika saya siap, yuk kita mulai gitu. Sering, Mem. Ya itu karena memang begitulah cara membuka kelas gitu sebenarnya. Tapi kan kalau mahasiswa itu kan udah maha ya, udah bisa menilai, kan nggak mungkin lagi kita elus-elus sayang-sayang kayak siswa gitu ya. Udah saatnya mandiri. Oke, thank you Lucky Besley. Tapi saya harap nanti kalau kamu mengajar nggak gitu ya Lucky, ya nggak ngikuti yang hal yang seperti itu. Baik, Mem. Oke, ikutilah hal yang benar ya. Kalau kita ngajar ya siap dulu siswanya, baru ajarin. Kalau nggak siap, jangan diajarin. Good. The others, do you have any questions? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya suruh kalian. Saya kasih waktu 5 menit untuk bersiap. Opening class dan opening pembelajaran. Opening class dan opening pembelajaran. Satu orang mau saya kasih waktu berapa menit? 5 menit sanggup? Persepsinya harus banyak. 5 menit sanggup? Berat? 3 menit? Oke, 2 menit. Satu orang 2 menit, opening class. Saya mau lihat style kalian. Terus sama membuka pelajaran. Jadi bukan mengeksplain pelajaran, tapi membuka pelajaran. Kalau misalnya kalian mau ambil kaitkan materi, cara mengaitkan materi berarti tentukan terus materi yang kalian mengajar apa. Tapi nggak mengajar materi itu. Cuman membukanya aja, melihat siswanya siap atau enggak. Nah, siswanya itu adalah diri kalian sendiri yang ada di sini ya, teman-teman kalian yang ada di sini. Nanti kita pakai timer. Kita pakai timer. Cukup nggak? Kalau nggak sampai 2 menit, nggak saya lepas-lepas. Siap? Are you ready? Contohnya seperti biasa, misalnya Assalamualaikum atau Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kita absen dulu ya, gitu.
oh ya hari ini kelihatannya nih Lucky misalnya. Lucky kamu kelihatannya matanya agak sembab, semalam kali apa? Itu buka kelas, itu termasuk sudah membuka kelas. Tapi belum buka pelajaran. Masih mempersiapkan. Misalnya si Lucky yang paling recok dari tadi ya, mondar-mandir si Lucky terus kita panggil. Atau misalnya si Windy, misalnya dia kelihatan ngantuk kayak gini, terus si Windy kita panggil. Windy apa kabar hari ini? Makan enak? Itu sudah membuka kelas. Jadi nggak langsung datang kan, misalnya Khairiyah datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka buku klien. Ada yang udah gitu, buka buku. Kalau nggak ada yang bawa LKS, sekarang saya sibuk, tolong kerjakan LKS di nomor 1 sampai nomor 100 misalnya. Ada yang seperti itu. Karena yang di micro teaching yang lalu, ada siswanya menurut saya orangnya dengan saya itu, dengan kita tuh sangat luas gitu ya. Tapi waktu ngajar, kejamnya na'udzubillah. Itu tadi terjadi di kalian. Kita tengok siapa yang akan kejam ya. Kita tengok siapa yang akan kejam dan kita tengok siapa yang akan lembut. Kita tengok siapa yang akan nangis. Ada yang kemarin itu Assalamualaikum aja nggak bisa-bisa dia ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya, beda MC, beda guru. Beda penekanan. Kalau kita MC, kalau kita guru, kita mentor, kita tutor, itu beda. Oke, saya kasih waktu, ini 8.41, nanti di 8.51 kita mulai. Saya acak siapa yang akan saya suruh. Yang nggak kebagian, nanti kirim video. Jadi saya juga mau lihat cara duduk, cara melihat ke kameranya, saya melihat dari cara berpakaiannya juga, gerak-geriknya saya melihat apakah ada yang tremor tangan, ada yang nanti macam-macam, ada yang garuk-garuk kepala, kita lihat nanti. Believe me. Okay, I give you start from now. Come on. Siapkan diri Anda. Mem, ini ceritanya ngajar di kelas atau ngajar di Zoom? Ceritanya belajar di kelas. Mau berdiri boleh, mau duduk juga boleh. Saya anggapnya duduknya di meja. Baik. Bu Fiza, mungkin ada materi yang mau disampaikan mengenai pembukaan kelas? Ada tambahan mungkin? Kalau ada, boleh, Bu. Sambil-sambil orang ini mempersiapkan diri mungkin. Nggak apa-apa, nanti presentasi aja dulu orang ini beberapa orang gitu kan, nanti baru kita tambahin. Oh, oke, Bu. Oke. Kita evaluasi gitu ya. Oke, Bu. Siap.
Ini Ikram rambutnya tolong dirapikan ya Ikram. Ini kelas micro teaching nih, ini kelas yang ngatur-ngatur rambut nih. Ya, Mem, nanti langsung pangkas, Mem. Kalau guru masa rambutnya begitu nanti muridnya gondrong, Kram. Ya, Mem, siap. Oke. Oke, time is up. Waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis, sudah 8.51. Bu Fiza? Boleh, Bu? Ibu aja yang suruh salah satu dari mereka, menurut Ibu siapa nih yang menarik untuk mempraktekkan cara membuka kelas? Siapa ya? Mungkin ada yang mau duluan? Volunteer? Ayo. Jadi guru berarti harus siap PD gitu kan? Iya. Harus siap PD, harus ya yang misal kayak Lucky kan suka nggak pede Bu, gimana ya, kayaknya dia duluan nih ya enggak? Oke, Lucky duluan. Oke, Lucky Belly Prianto Solin. First. Gimana Lucky? Mau Lucky? Siswanya adalah kalian-kalian ya. Kalau sekelas saya serahkan Lucky yang pegang, mau ribut, mau apa, terserah, saya melihat Lucky bagaimana menguasai kelasnya. Berarti boleh bertanya gitu, Mas? Boleh. Jadi gini ya, konsepnya tuh misalnya kan, ini kan kalian lagi ngajar nih, misalnya Lucky ya. Lucky atau siapa? Ikram. Siapa Ikram ya? Ikram mau presentasi nih. Mau tes gitu kan. Jadi yang lain coba open mic gitu ya, open mic juga, open apa namanya? Open video kameranya. Jadi kalian buatlah tingkah yang macam-macam kira-kira yang bisa mengganggu konsentrasi si Ikram Lucky. atau si Lucky misalnya, atau siapa yang mau ini. Nah, jadi bagaimana mereka mengatasi, ya kan, namanya membuka kelas kan, otomatis sebelum kalian masuk lokal itu pasti anak-anak kan ribut. Nah, kalian yang lain yang ada nih beberapa orang nih silakan ribut. Atau mungkin bikin tingkah yang lain, atau mungkin ada yang lagi gini ngupil-ngupil misalnya kayak gitu kan, biasa anak siswa kan sering kayak gitu, SMP SMA ke bawah suka kayak gitu. Biasa kalau mahasiswa kan kurang, kalau mahasiswa tuh duduknya suka kayak gini tiba-tiba bisa kayak gitu kan, itu biasa mahasiswa tuh duduknya kakinya kayak duduk di warung kopi. Nah itu biasanya mahasiswa yang kayak gitu. Tapi kalau anak-anak yang lari-lari segala macam, yang gerombolan di sudut, di pojokan misalnya rame-rame misalnya kayak gitu tuh kan. Nah jadi gimana kalian Lucky atau Ikram atau siapa yang mau jadi volunteer ini mengatasi calon-calon siswa yang aneka ragam ini modelnya gitu. Harus pede nih. Oke, benar Bu. Kesan jangan pula kayak tadi Lucky bilang belum apa-apa udah bad mood gitu kan, kesannya udah nggak enak gitu. Misalnya yang dosennya tiba-tiba marah atau apa, kadang-kadang kan
kita memanage emosi ini susah gitu kan, apalagi kalau yang dihadapin anak SD, anak PAUD. Kita kan ini walaupun kita S1, kita nggak tahu ke depan nih kayak gimana kan yang kita hadapi. Mana tahu mungkin yang kita hadapi SMP, SMA, bahkan SD, atau mungkin PAUD misalnya, wallahu a'lam. Atau mungkin kita jadi guru bahasa Inggris yang go internasional, mungkin kita dapat kelas-kelas yang misalnya kayak bimbel misalnya gitu kan, atau kelas-kelas apa namanya yang ada gitulah ya, maksudnya anak-anak bimbel, anak-anak macam-macam lah. International class ya. International class misalnya, itu gimana misalnya kayak gitu kan. Oke, Lucky, thank you. Oke. Lucky, Ada yang mau? Siswanya SMP ya, kelas 2. Jadi Atau sikapnya mungkin seperti SMP kelas 2 ya. Kenapa Lucky? Saya lagi nervous. Nervous kan? Kita tengok nervous kamu nanti jadi kejam atau nervous kamu menjadi gimana? Jadi imut gitu. Maksudnya kedua itu, soalnya. Oke, kalau di sini ada karena yang Lucky nervous, kita mahasiswa apa jadi kelas 3 SMA ya. Kalau karena Lucky nervous. Kalau SMP kayak dia nggak siap. Gimana nih Bu? Ida. Bu Fiza. Kenapa? Lucky nggak mau ya? Lucky mau, harus mau, karena semua akan kena. Oh iya, harus mau, benar. Oke, kalau nervous, bagaimana cara supaya nggak nervous? Nervousnya, tremornya di mana, Lucky? Gitu, Mem. Soalnya baru pertama kali juga ngomong kayak gini, Mem. Baru pertama ngomong kayak gini. Iya, makanya dilatih kelas micro teaching, nggak langsung dilepas ke sekolah, bisa pingsan nanti. Jadi Mem, apa ya kan yang saya ajar itu anak murid SMP? SMP siap atau SMA? SMA lebih kalem. Tapi diganggu terus, digoda terus nih kalau SMA. Atau SD yang lebih ini dulu. SD lebih ini lagi, Kak. Lebih susah sebenarnya kalau SD. Lebih susah SD. Mana selukinya hilang? Lukinya hilang. Atau ada yang mau ini kembali si Luki? Oh, masih ada. Saya pikir si Lukinya hilang. Ini saya pin nih Luki ya. Oke. Start from now. Oke, go on. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Jadi kita sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Tapi saya pertama kali untuk melakukan maksudnya pertama kali untuk melakukan berdoa itu yaitu saya suruh untuk jadi pemimpin, itulah ketua kelas kita seperti itu. Nah, saya itu ketua kelas itu memimpin doa. Saya tunjuk itu, misalnya komting kami itu ikram seperti itu. Ya, untuk hari ini memulai pelajaran hari ini, semoga alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Perkenalkan, nama saya Lucky Besley Salim. Saya ini berasal dari Sumatera Utara ya murid-murid. Dan saya ini tamatan dari Universitas Samudra Langsa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ini adalah sebagai guru pendidikan bahasa Inggris dan saya akan mengajar di kelas ini seperti itu. Jadi saya harap kepada murid-murid sekalian
kita saling menghargai ya. Jangan saya menghargai Anda, menghargai saya. Seperti jika Anda menghargai saya sebagai Anda, saya akan menghargai Anda lebih seperti itu ya. Pak, Bapak jangan marah-marah dulu, Pak. Kami kan nggak ada buat salah. Bapak marah. Gini loh. Maksudnya gini loh, anakku yang tersayang. Oh my God. Gini, Pak Luki. Ini isi hati saya kan, seperti itu. Oke, time is up. Waktunya habis. Sudah 2 menit. Oke, sebelum saya dan Bu Fiza ingin berkomentar, ada yang lain mungkin? Ada yang mau coba kasih saran untuk si Luki? Ada yang Saya, mau? Mem. Siapa nih? Windy? Ella ya? Saya, Mem Ella. Oke, Ella. Menurut Ella gimana tadi? Saya mau menurut saya sih, Mem, Noel ini kebanyakan gitu, Mem. Jadi dia harus tenang dan harus pelan-pelan bicaranya, lebih santai. Jadi dia juga kebanyakan gitu, Miss. Oke, good. Ella, dengar tuh Luki. Next, yang lain. Ada yang mau komentar? Kalian nyangka nggak si Luki tiba-tiba kejam? Jadi kan apa yang saya bilang? Apa-apa marah-marah, makanya kemeran gitu. Kan terjadi apa yang saya bilang. Yang kita lihat dia orangnya biasa santai aja, waktu ngajarnya kejam sekali. Mengerikan. Ada yang menggebu-gebunya luar biasa, tapi tiba-tiba ngajarnya slow gitu. Ada lagi yang lain, satu orang lagi sebelum kita Bu Fiza dan saya kasih komentar. Oke, Agnes. Mau coba bisa kan, Mem? Kenapa padat? Dengar kan, Mem, suara Agnes? Dengar. Okay, good morning my class. Oh, mau ini, mau coba ngajar, Agnes? Ini kan pembukaan kan, Mem? Bukan, ini saya masih suruh kasih pendapat tentang. Oh, aduh, Mem. Abis ini Agnes. Agnes pikir mau ini, Mem, mau coba speak up, mau coba pembukaan sama penutupnya. Oke, abis ini Agnes ya, kita nilai Luki dulu. Bu Fiza, langsung Bu Fiza, bagaimana menurut Bu Fiza si Luki? Iya, oke. Ini buat Luki, buat yang lain juga ya. Jadi ini anggaplah kita tuh first time masuk kelas gitu kan. Nah, jadi ketika kita masuk kelas itu cara kita masuk, cara kita jalan ya. Habis itu posisi kita berdiri, posisi kita duduk, ketika menyapa siswa itu kayak tadi tuh kesan pertama begitu menggoda. Nah, itu paling penting, gitu kan. Nah, terus intonasi suara kita ya sebelum ini, jadi intonasi suara kita, gaya bahasa kita, pemilihan bahasa kita tergantung siapa yang kita hadapin gitu, anak SD, PAUD, SMP, SMA misalnya, atau mahasiswa bahkan, atau mungkin orang yang yang lain-lain gitu. Terus gerak mata kita, gerak tangan kita, nah itu sangat mempengaruhi komentar netizen. Ya, netizen itu siapa? Ya siswa kita gitu. Ya itu pandangan pertama kita kan. Jadi kalau misalnya kayak Luki gitu, ya kayak tadi siapa bilang ya, dia masih banyak AE gitu kan, masih belum bisa menguasai kenervesan dia gitu kan.
dia kurang pede, mungkin karena di depan teman-teman, anggap aja orang ini anak SMP semua, kawan-kawan kamu nih, anggap aja mereka nih anak SD, kamu tuh pintar, kamu tuh pede gitu. Jadi kan kayak apa ya, timbul sendiri gitu kan kepedean kita gitu. Anggap aja misalnya atau mungkin kita anggap anak-anak itu kayak teman kita kayak gitu kan. Jadi kita tuh kayak gimana ya, kayak fair gitu sama mereka gitu kan. Jadi kalau kayak Lucky tadi tuh ya tadi ya intonasi suara ya. Intonasi suara, pemilihan bahasanya, atau cara meng-attract perhatian siswanya itu sampai kayak si Ikram tadi, Pak jangan marah-marah dong Pak, kayak gitu kan. Pak, kami memang salah apa Pak? Langsung dikomen kayak gitu. Nah, kita berusaha memang ala bisa karena biasa gitu kan. Jadi nanti buat kalian juga coba aja searching apa namanya, gaya ya, gaya mengajar guru gitu apakah di internet atau ya pokoknya di internet lah misalnya kayak gitu kan, di YouTube misalnya gitu. Itu banyak sekali saya lihat cara-cara mengajar, cara membuka menutup kelas, cara memberikan motivasi ya, cara apa namanya masuk kelas gitu tuh, video gerak tubuh ya, gesture kita tuh ada diperagain gitu, ada dibikinkan video. Jadi kita bisa oh gini, ada referensi gitu. Ini kan karena kita belum ada di kelas apa ya, belum ada di kelas real kelas gitu loh. Kita masih dalam posisi daring. Jadi kan kita agak kaku gitu kalau misalnya ada kelas. Sebenarnya ini micro teaching ini kan sebenarnya harus ada, kalau normalnya ya ada lab khusus ya Bu Rahmi ya, untuk kelas micro teaching kayak gitu, lab bahasa apa gitu lah, atau tempat yang khusus misalnya gitu. Nah jadi tuh kita dinilai dari ketika kita masuk kelas sebenarnya, gesture kita, posisi jalan kita, posisi berdiri kita, misalnya kayak gitu kan, itu sangat diperhatikan sekali seperti itu ya. Jadi misalnya belum apa-apa, misalnya kayak Lucky bilang masalah apa tadi tuh, kalau kamu menghargai saya bakal menghargai kamu. Nah itu kesan pertama begitu first meeting, first class kayak gitu tuh emang perlu gitu ya, sebagai apa istilahnya ya, tapi jangan langsung gitu loh, jangan langsung. Misalnya setelah kita apa namanya, mungkin terlalu gugup ya, jadi kan susunan ini apa dulu ya, jadi belibet kayak gitu kan. Tiba-tiba udah kamu hargain saya, saya akan menghargai kamu, misalnya seperti itu tuh perlu untuk first class ya, membuka kelas gitu. Tapi disampaikan dengan baik, dengan bersemangat, dengan ceria, yang tergantung siapa ini kita loh, siswa kita. Tergantung siswa kita siapa. Misal anak SD kan nggak mungkin langsung kamu menghormati saya menghormati kamu, misalnya kayak gitu kan. Itu kan maksudnya gimana ya? Ini bapak apa sih nih gitu kan, sama anak SD loh. Kalau misalnya SMP ke atas mungkin bisa, karena kan kadang-kadang memang keluar gitu. Misalkan kalau apalagi anak STM ya, anak STM, anak SMK tuh yang banyak cowok itu biasa kan apa sendiri kita, emosi kita keluar gitu kan, kesel gitu, apalagi orang ini ribut, berisik kayak gitu, kayak udah kita datang, kita pukul meja juga masih aja ada yang ribut gitu tuh. Itulah kita harus apa ya, harus mampu menghadapi itu. Dan jam terbang juga mempengaruhi gitu ya. Wajar lah, Lucky kan belum pernah ngajar, belum pernah ada pengalaman ngajar di tempat lain. Kadang kan ada mahasiswa yang sambil kuliah kerja, apa itu ngajar PAUD misalnya, anak SD misalkan ada juga gitu kan, kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya, misalnya gerak mata, gerak tangan,
kadang kita suka tremor, tiba-tiba tangan kita lagi pegang kertas tuh gini-gini, bisa goyang-goyang. Nah itu tuh apalagi di tingkat anak SMP aja, ih bapak tuh udah nervous tuh kayak gitu kan, ih bapak itu ini grogi, itu tuh disadari gitu. Beda kita dengan menghadapi anak SD, ya, mereka tuh belum terlalu paham masalah gestur, posisi duduk segala macam. Tapi kalau kayak SMP ke atas itu udah mulai komen ya, netizen gitu kan, udah mulai julid dia kan gitu. Ya kan. Sekarang kan gitu ya, siswa-siswa orang-orang yang tingkat-tingkat SMP ke atas itu udah mulai suka apa ya? Kalau dulu tuh kita sangat-sangat menghormati guru gitu. Kok guru datang mau dia kayak mana modelnya juga kita apa namanya? Diam kayak gitu kan. Kayak menghormati. Guru kejam pun iya aja. Guru yang agak lambat pun iya aja, walaupun di belakang kita, di belakang guru tuh ibu tuh kok gitu ya, ibu tuh gini ya, ibu tuh gitu ya. Pokoknya digosipin lah gitu di belakang gitu kan. Nah, ada juga yang terang-terangan gitu siswa, langsung dia komen gitu. Kayak tadi tuh si Ikram tuh. Ya kan? Nah, jadi kita harus memperhatikan memang jam terbang juga perlu, sering latihan ini kan karena kita ada kelas micro teaching tuh, kepedean kita tuh coba deh belajar ngomong di depan cermin, depan kaca, depan cermin, belajar ngomong, kunci pintu-pintu biar nggak ada yang masuk, kalian di kamar gitu kan, depan kaca kalian ngomong sendiri. Kalau misalnya kenapa kalau misalnya ditanya sama mama di rumah gitu kan, atau sama siapa saudara di rumah, ngapain tuh kok ngomong sendiri, biarin aja, nggak usah pen. Kita harus belajar pede, harus belajar public speaking juga. Jadi gimana apa namanya tuh, cara-cara ngajar, cara-cara berdiri di kelas. Nah itu banyak sekali referensi videonya di YouTube, itu bisa jadi referensi kita sama-sama gitu ya. Jangan, nggak usahkan kalian, saya juga mungkin seperti saya lah, contohnya saya belum pernah mengajar, pernah deh SMK dulu waktu PPL Akta 4 dulu saya kan, tapi kan nggak lama tuh, cuman sekitar berapa ya, sebulan ya, saya lupa tuh, sebulan apa 2 bulan seperti itu. Jadi tuh begitu real mengajar, saya langsung memang di Unsam waktu itu 2007. Jadi saya langsung berhadapan dengan mahasiswa. Jadi terbiasa ya, mahasiswa tuh tahu lah ya Bu Rahmi ya, maksudnya nggak yang selamat pagi anak-anak, apa kabar, sehat kalian, kayak gitu kan. Kita kok mahasiswa tuh kadang suka, ibu ini mental kali ya, kok gitu ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi ya kita tergantung porsi kita tuh, nada suara kita, pemilihan bahasa kita, cara kita bersikap di depan siswa kita, tergantung siapa gitu. Kadang-kadang saya lihat juga kelasnya, misalkan gitu sih. Mungkin Bu Rami ada mau ditambah buat si Lucky, mana si Lucky kok ada? Iya, masih ada dia Bu. Oke, banyak sekali masukan ya Lucky yang diberikan oleh teman-teman, yang diberikan oleh Bu Fiza, ini banyak sekali masukannya. Nah, kenapa tadi saya tentukan kelasnya, biar kalian tahu bertindak seperti apa. Kalau seandainya kalian bilang, kalau saya kalian menghormati saya akan menghormati kalian, itu biasanya kita berbicara kepada orang yang lebih dewasa. Makanya kalau dosen berbicara seperti itu wajar, karena dia berbicara dengan orang yang dewasa. Tapi kalau kalian berbicara itu pada anak SMP, itu ada yang bisa terima, ada yang belum menerima. Karena SMP itu masih masa perpindahan dari SD ke SMP, itu masih ada lari-larinya juga. Mungkin kelas 3 ketika mereka mengenal cinta, itu baru mulai mereka kalem. Biasanya gitu. Nah, SMP atau SMA itu sudah beda lagi. SMA itu adalah masa aku. Masa aku inilah yang sangat mengerikan. Masa aku ini, akulah yang tersemua-semuanya. Aku yang terkeren, aku yang tercantik, ya kan? Aku yang terpintar. Ini masa aku, untuk masa SMA. Dan untuk menghadapi orang yang di dalam masa aku, kita tidak bisa langsung cut. Mungkin kalian baru udah nggak masa aku lagi. Mungkin semester 1 masih terbawa-bawa masa aku. Ya apa sih Ibu tuh? Dia kok
kayak gini ya, masih menilai orang, karena itu masa aku, karena yang nampak itu adalah kita yang tersemua-muanya. Ini aku terhebat nih di sekolah ini nih, aku terkeren nih, aku tergaul. Nah, itu kenapa saya menentukan kelasnya, supaya kalian tahu bersikap, oh sama anak SMP kayak gini, sama anak SMA kayak gini, sama anak kuliah kayak gini. Jadi beda sifat-sifatnya. Nah, kalau si Lucky, maybe first try tapi not bad, Lucky. It's good. Bagus ya, untuk seorang yang pertama sekali berbicara di depan kelas, itu bagus, sudah mulai pede, dia tahu dia mau menyampaikan apa, walaupun mungkin metode speaking-nya itu ya, nada bicaranya itu masih belum jadi kontrol. Kok tadi si Ikram, dia tiba-tiba ngomong, kok Bapak marah-marah sama saya? Ini salah saya apa? Gitu, salah kami apa? Gitu. Itu perlu dikontrol. Kenapa? Karena itu adalah cara atau metode si Lucky untuk menenangkan hati dan dirinya sendiri. Benar nggak, Lucky? Benar, Mem. Jadi dia tekannya di suara. Itu cara dia untuk menenangkan hati dia sendiri. Nah, sekarang dirubah, jangan ditekankan di suara. Kalau misalnya kamu berdiri, makanya saya suka nanti prakteknya berdiri, kita lihat. Kalau berdiri, kamu tekan aja ujung jempol kaki kamu tuh. Dua-dua. Tekan di situ semua sehingga kamu akan tenang. Oke, kalau kamu posisinya duduk, ambil aja pulpen, genggam aja. Tapi jangan gini-gini juga ya, berisik. Nanti kamu lihat ya, guru ada juga pertama masuk, nanti ada yang gini-gini lah. Itu juga cara dia untuk menenangkan kenervesan dia. Sebenarnya dia nervous berat. Jadi caranya adalah kamu pusatkan nervous kamu ke satu tempat yang orang lain nggak tahu. Boleh dengan kepal tangan, atau pegang sesuatu. Kalau berdiri, kakinya dimaini, bukan dimainin kaki goyang-goyang ya, tapi tekan aja ujung jempol kamu, jadi kamu nggak akan nervous lagi. Jadi kelihatan nervousnya si Solin, dia mainnya di suara, terus di gayanya. Digaya dengan tangan yang kayak gini tadi ya, ada yang kayak gini. Itu kalau di atas meja dia pasti kayak gini nanti tuh berdirinya tuh. Kalau di atas meja tuh, pasti nanti ada yang kayak gini, ya kan? Ada yang tangannya di di pinggang. Itu cara metodenya beda-beda. Nah di sini kita belajar, Lucky. Next meeting atau next ketika kamu ngajar, perbaiki itu lagi. Ya jangan tekan di suara nanti. Ya kayak kamu bilang, kenapa dosen saya marah-marah kayak gitu? Mungkin cara nervous dia menguasai kelas kalian pertama kali masuk. Tadi kan Lucky yang nanya itu ya, tiba-tiba kenapa Bapak itu jadi marah? Gitu ya. Begitulah dia. Jadi mengajar itu enggak semudah yang kalian pikirkan. Mengajar itu sulit sebenarnya. Sulit sebenarnya mengajar, melihat tingkah laku. Apalagi saya bilang yang lalu, kalau ada piala Oscar, berikanlah dia kepada guru. Karena guru itu harus berakting. Siapa tahu kan si Lucky misalnya, dia tadi baru pagi dimarahin sama mamanya, misalnya, ya kan? Atau semalam dia tiba-tiba diambekin pacarnya. Siapa tahu, who knows? Diambekin pacarnya, pagi dimarahin mamanya, bisa dia pulang tadi malam jam 2 gitu kan, tiba-tiba dia bangun pagi agak telat kayak gitu, micro teaching pula suruh ngajar. Ya pantesan dia marah-marah. Tapi kalau guru yang baik enggak, itu ditinggalin. Putus pacar ngambekan pacarnya, dimarahin mamanya itu seolah-olah enggak ada. Jadi kita ngajar, masuk aja. Seperti makanya saya bilang kalau ada piala Oscar berikan kepada guru. Karena guru orang yang aktingnya bagus sekali. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba masuk marah-marah gara-gara suami dia, misalnya gara-gara suami dia selingkuh misalnya. Kan nggak ada guru yang marah-marah kayak gitu. Kan nggak boleh gitu. Jadi kita harus berakting. Gitu aja Solin, Lucky, Noel ya panggilannya ya. Dari saya. Next diperbaiki ya Lucky. Oke, good. Itu kan saya bilang. Kita nggak bisa nilai orang di sini. Orangnya fair-fair aja tiba-tiba ngajarnya marah-marah, kejam-kejam. Itu belum lagi masuk materi ya. Oke, thank you Lucky. Next, tadi siapa mau? Agnes ya? Thank you Lucky. Terima kasih, sama. Oke. Agnes, where are you? Kenapa si Agnes menghilang? Oke, sambil nunggu Agnes, ada yang mau mencoba? Ada yang berani coba? Nisa, Mem. Oke, Nisa, go on. Mem, ini ceritanya. Tunggu, Nisa. Kenapa? Ini nggak usah pertama masuk ya, Mem. Kayak udah pernah masuk sebelumnya di kelas itu. Gitu. Boleh. Ini siswa apa kamu mau? Coba. SMA saya kasih. SMA kelas 1, Mem.
SMA kelas 1 ya. Semuanya actingnya siswa SMA kelas 1. Oke, start from now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kata memang deh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Good morning, Miss. Selamat pagi, Bu. Pagi Ikram. Ikram hari ini kayaknya kacamatanya baru ya? Iya, kemarin dibeli sama pacar kami, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya baik? Baik. Bu. Mem. Oke, kayaknya hari ini kalian hadir semua ya? Rajes nggak datang, Bu, sakit. Bapaknya kemarin masuk rumah sakit. Oh, apakah ada surat Ikram? Nggak ada, dia rupanya bercanda, Bu, nipuin kami, udah. Oh, jadi si Rajes ngeprank kamu kalau orang tuanya sakit? Ya, ya gitu, Bu. Dia suka- Besok bilangin ke Rajesnya, ke rajanya kalau boleh kalau ngeprank kayak gitu. Bilang kalau kata-kata adalah doa. Bisa aja nanti gara-gara dia ngomong kayak gitu, ayahnya beneran sakit, masuk rumah sakit kan? Bu. Ya, saya. Ini Bu, teman saya si Akil, Bu. Saya tadi dia nggak sekolah lagi, Bu. Apakah ada kabar kenapa dia nggak sekolah? Nggak tahu, Bu. Soalnya dia udah menghilang ya selama 3 minggu, Bu. Nggak sekolah. Dia cari uang, Bu, katanya, Bu. Oke, nanti saya bakalan kabari ke orang tuanya ya kenapa dia nggak sekolah. Ibu kan nikah, Bu. Eka anak babo, Bu. Babo di mana ya? Saya nggak tahu tuh Babo di mana. Oke, waktunya habis. 2 menit. Oke, thank you. Nisa ya? Iya, Mem. Oke, langsung aja Bu Fiza. What do you think? Ini kasih sarannya untuk si ini, karena kalau kita kasih yang lain juga waktu udah mau selesai. Ya. Oke, so far udah cukup baik ya. Siapa tadi? Anissa Fitri Lubis. Anissa ya. So far Anissa cukup baik, cukup mampu menghadapi Ikram dan yang lain gitu ya, Luki juga. Nah, jadi mungkin ada tambahan sedikit dari saya tuh, misalnya kayak pimpin doa misalnya gitu kan. Nah, pimpin doa itu kita bisa juga modelnya tuh kita memberi kesempatan gitu buat siswanya. Ayo siapa kita mau berdoa ya, berdoa dulu ya sebelum kita belajar misalnya gitu kan. Kira-kira siapa nih yang mau pimpin doa misalnya gitu. Ayo coba siapa yang mau pimpin doa misalnya gitu kan. Nah, itu bisa kita kasih kesempatan itu buat siswa kita kayak gitu. Dan jangan lupa mengapresiasi, ucapin terima kasih, apa segala macam. Atau mungkin kita bisa bilang juga, besok kalau ketemu lagi nanti gantian ya yang pimpin doa, misalnya kayak gitu. Itu bisa kita lakukan untuk sesi itu. Terus juga cara menanyakan absensi, ada yang nggak masuk hari ini, bisa seperti itu. Nah itu juga sebelum kita absen ya, ada yang nggak masuk hari ini. Kadang-kadang kan kita ada guru yang duduk pegang buku absen gitu kan. Akan lebih baik kita tanyain aja siapa yang nggak hadir hari itu. Jadi kalau yang kira-kira kalau kita tanyain yang nggak hadir kan otomatis yang lain pasti hadir lah gitu kan. Nah jadi cukup baik ya untuk sesi pertama kayak gitu. Terus apa lagi ya tadi? Mungkin kurang senyum ya, jadi bisa lebih gestur tubuhnya bisa
bisa disesuaikan lagi ya, misalnya kita agak lebih ramah. Kalau misalnya kita agak, misalnya jangan cengengesan juga atau cengar-cengir gitu. Senyum manis kita itu juga kesan juga buat murid-murid kita gitu kan. Kadang-kadang nanti dari muka kita yang datar gitu ya, wajah mimik wajah kita datar itu juga bikin siswa tuh segan nama kita, misalnya bukan segan, takut gitu kan, ini ibunya kayak killer, kesan pertama kan gitu, ini ibunya killer nih kayaknya nih, kurang senyum, kurang apa gitu kan. Pokoknya ya intinya tuh go with the flow aja. Kalau saya gitu, apalagi kalau misalnya siswanya tuh anak-anak yang SMP, SMA itu kita lebih kayak temen gitu loh. Kita lebih memposisikan mereka tuh kayak teman, kayak adik gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak mahasiswa kan mungkin lebih dewasa, itu juga bisa kita jadikan kayak adik kita, teman kita. Tapi porsinya mungkin ya nggak yang gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya yang SMP, SMA tuh memang harus ekstra inilah apa namanya ya, harus ekstra lah ini performance kita di depan mereka kayak gitu. Tapi so far ya si Anissa juga very good, I think. Oke. Oke, makasih Bu Fiza. Anissa ya, udah pernah ngajar sebelumnya Anissa ya? Ngajar les, kelihatan. Ngajar di sekolah. Kelihatan. Kalau udah pernah ngajar itu biasa kelihatan. Makanya saya langsung tebak ini kayaknya anaknya udah pernah ngajar. SD ya? SD atau SMP ya? SD SMP, Mam. Oke. Ya, kenapa? Karena dia sangat memperhatikan siswanya gitu ya. Dia diladenin semuanya sama dia sehingga dia lupa dia belum masuk untuk opening pembelajaran. Dia baru opening kelas. Ya, jadi saya tahu dia kalau nggak SD nih, SMP nih, gitu, karena masih masa main-main ya, didengarkan semua. Jadi itu juga perlu kontrol. Jangan sampai kita menghabiskan waktu persepsi itu, opening kelasnya aja sampai 10 menit. Itu terlalu lama, nanti pelajarannya nggak ini. Jadi kita harus bisa kontrol. Ada yang bisa kita respon, ada yang nggak bisa kita respon. Tapi nggak kita respon bukan berarti kita cuekin. Oke, udah, kita masuk ke pelajaran ya, gitu. Bukan kita pura-pura nggak dengar. Nanti kalau bilang, oh ya nanti kita curhat di luar, boleh, gitu ya. Karena kalau habis waktu untuk opening aja 10 menit, sedangkan kalau di sekolah itu kan 25 menit ya 1 jamnya ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, 25 menit. Ya kan, kalau sudah 10 menit habis untuk buka, belum lagi kita masuk ke buka pelajaran yang untuk persepsi, berarti nanti mereka materi cuma 5 menit. Mendapat apa gitu. Makanya lesson plan itu penting. RPP itu sangat penting. Jadi kita tahu pembuka opening berapa menit, persepsi pembukaan kelas berapa menit, pembukaan kelas berapa menit, pembukaan pelajaran berapa menit, materi berapa menit, soal berapa menit, penutupan berapa menit. Jadi dia ada di dalam RPP. Makanya nanti kalau kalian mengajar, saya akan suruh kalian bawa RPP. Jadi saya bisa lihat. Jadi ketika kita ngeblank di kelas, ingat RPP, ini kita harus ngapain lagi di RPP itu. Jadi RPP itu adalah acuan kita. Kita mau ngapain di kelas, itulah di RPP itu. Oke, itu aja kalau saya dari saya untuk Anissa, tadi cuma habis 2 menit untuk opening, belum sampai ke persepsi pembelajarannya. But it's okay. Makanya tadi kelihatan, oh ini udah ngajar nih, udah ngajar. Tapi nggak SMA, SD atau SMP. Ternyata benar feelingnya. Oke, itu aja dari saya, karena saya mau 1 orang lagi. Kalau kita habisin banyak, nanti dapat yang lain juga Anissa ya. Yang lain bisa dipelajari. Bukan hanya Anissa, tapi untuk semuanya. 1 orang lagi, ada yang mau coba? Agnes, Man. Oke, Agnes. Agnes tadi menghilang loh. Udah saya panggil. Jaringan, Man. Oke, Agnes, go on. Oke. Oh, wait. Sebentar, Agnes, saya lupa timer. Oke, start from now. Good morning, my class. Good morning. Morning, Miss. How are you today? Are you okay? Fine, thank you. I'm fine. Eka mana Eka? Eka itu siswa kesayangan ibu ya, karena Eka. Oh iya, Mem. Oh ada, Eka ada.
Ada, ma'am, ready. Eka, how are you today, Eka? Oh, very good, Miss. Okay, good. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Oke, berdoa selesai. Ngomong-ngomong nih, sebelum kita memulai pelajaran kita, we are absent first today ya. Kalau nanti Ibu panggil namanya, bilang hadir ya. Rizka, ada Rizka? Hadir, Mem. Ikram? Ke kantin, Ikram. Bu. Kantin. Kenapa? Kau Kak, aku tadi ke kantin bentar kok kau nungguin enggak usah dipercaya Bu. Tadi saya urut dia, Mem. Jadi urut tadi dia. Oke, semua Ibu ladenin. Satu-satu ngomong boleh kan? Kenapa? Mem. Ikram makan gorengan di kantin, Mem. Kenapa Ikram ke kantin? Haus Ikram ya? Makan gorengan dia, Mem. Baru, Mem. Oke, kelas. Don't be noisy, please. Please silent, please. Yang ngomong satu-satu ya. Ibu ladenin pasti. Kenapa? Tadi Ibu nanya Ikram ya. Ikram ngapain ke kantin Ikram? Haus. Ikram itu Lucky, don't be noisy, please, Lucky. Kenapa Ikram? Ada tadi sebenarnya Lucky yang ngajak, Mem. Ya, ngajak ngapain? Ya, Mem, saya ketemu 2 menitnya habis. 2 menitnya habis. Jadi belajar. Nggak jadi-jadi belajarnya akhirnya ya. Ya, Mem. Susah ya, Mem. Ya, makanya mengajar itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Makanya waktu dulu kalian ngejek-ngejek guru, lihat kan sekarang hukum karma berlaku. Yang kalian bilang dosennya A, B, C, D, E, F, G, rasakan sekarang ketika kalian di depan kelas. Ini baru depan Zoom ya, belum benar-benar di depan kelas. Cuman nge-zoom kalian sendiri di dalam ruangan. Ya, oke, but good, Agnes. Tadi kan saya mau bilang ke kalian apa ya? Tadi kan kalian merasa awalnya 5 menit itu bicara ternyata lama ya, sulit ya gitu. Ternyata kalau saya suruh bicara 2 menit aja nggak cukup. Iya kan, 2 menit aja rupanya nggak cukup. Kalau 5 menit mungkin udah masuk ke pembelajaran. Makanya oke, ini cuma opening aja, cuma dapat opening kelas aja semuanya rata-rata ya. Agnes sangat apa ya? Memperhatikan semua siswa-siswanya. Saya mau bilang gini, kalau seandainya saya bilang di kelas, mana ini si Cut Diva Azura, saya ini mahasiswa kesayangan saya, perasaan kalian gimana? Yang lain? Bukan si Cut, yang lain. Yang lain nggak? Mem, sedih nggak diperhatiin. Sedih nggak diperhatiin. Saya sih biasa aja, Mem. Kamu biasa aja. Tapi ya, soalnya gini, Mem. Karena kan saya lihat itu dia itu lebih berkembang daripada kami gitu, Mem. Soalnya untuk apa gitu minder minder gitu, Mem. Jadi ya ngapain gitu, Mem. Tapi dari bahasanya nampaknya jealous tuh tadi ngomongnya. kayak pasrah aja gitu kan. Ya udah dia paling bagus, ya udah dia disayang. Kan pasrah aja nih. Tapi yang lain pasti terluka kan dibilang sayang. Ya udahlah Bu tuh si Eka aja lah, kita nggak di-open nih. Tapi kan Mem, gini Mem, potong sebentar Mem. Iya boleh. Agnes tuh tipe orang yang misalnya Agnes nanti jadi pendidik kan, Mem, pengajar. Misalnya itu ada satu siswa yang memang nggak suka sama Agnes atau memang nggak masuk yang selalu melawan ke Agnes gitu, Mem. Itu akan semakin Agnes ini kan, Mem. Gimana caranya biar siswa itu suka sama Agnes. Jadi nanti aku kayak iming-imingi kayak murid kesayangan lah, kayak murid paling pintar lah. Itu biar belajarnya naik, Mem, gitu, Mem. Karena udah pengalaman. Oke, ya itu benar, itu bisa diterapkan. Tapi ini pertemuan pertama saya pertama kali lihat kan saya nggak tahu si Eka itu bandelnya gimana, yang lain nggak tahu. Tiba-tiba udah si Eka aja gitu murid kesayangan, yang lain gimana? Tapi kalau mungkin yang lain udah tahu si Eka itu gimana, ketika kita bilang kayak gitu mungkin nggak akan sakit hati. Atau kita bisa bilang nih Eka adalah murid spesial saya gitu. Spesial kan dia banyak tanda kutip kan, spesial saya gitu. Itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba kamu berdatang pertama atau 2 kali atau 3 kali kamu masuk tiba-tiba si Eka jadi murid kesayangan, yang lain tuh sakit hati tuh pasti.
Yakin saya sakit hati. Makanya saya bilang, jangan jadi guru, perhatikan anak bandel aja, atau jadi guru perhatikan anak pintar aja, jadi guru perhatikan anak yang cantik aja, yang bersih aja. Tapi biasanya yang sering terabaikan adalah anak yang biasa-biasa aja. Itu seringkali menjadi anak tiri. Dia bandel enggak, pintar enggak, bodoh juga enggak. Dia anak biasa-biasa aja. Tapi itulah yang tanpa kamu sadari, itu yang sering menyakiti hati mereka. Sehingga ya mereka nilainya biasa-biasa aja, nggak ada peningkatan. Gitu. Jadi kita terlalu fokus sama yang bandel, kita lupa sama anak yang biasa-biasa aja. Kita fokus sama anak yang pintar, kita lupa sama anak yang nggak bisa. Gitu. Tapi itu bagus, Agnes, ininya bagus. Tapi tadi kan Agnes nggak bilang ini pertemuan keberapa ya. Jadi saya pikir tadi pertemuan pertama tiba-tiba sayang ke si Eka gitu ya. Itu boleh dibuat seperti itu, tapi yakinkan yang lain juga tidak tersinggung. Yang lain juga tidak tersinggung, karena bisa menjadi kecemburuan sosial yang besar gitu ya. Tiba-tiba kita bilang cinta kepada ini. Oke, itu aja sih dari saya. Kalau bisa perhatikan juga anak yang diam-diam, nggak anak yang ribut. Tanya sekali-sekali kepada Nabila, karena Nabila dari tadi diam aja. Misalnya tanya sekali-kali sama si Eva, yang dari tadi dia diam aja gitu. Dia ajak komunikasi mereka. Jadi mereka menganggap bahwa kehadiran mereka itu ada, diperhatikan, dan mereka itu dianggap di kelas, bukan nggak dianggap. Jadi anak-anak yang biasa ini biasa, alah aku ada juga nggak apa-apa, aku nggak ada juga nggak apa-apa, karena dia biasa gitu. Siapa tahu anak yang biasa diam-diam ini aja yang ternyata IQ-nya tinggi. Ternyata mereka lah nanti yang akan besar gitu. Ya, siapa mau? Itu sifat mah tidur ya. Oh, nampak ya? Nampak lah orang kamera ini juga ini. Bagi Allah. Oke, tadi siapa mau ngomong? Siapa tadi yang mau kasih ini? Oke, kalau nggak ada Bu Fiza mungkin maybe. Bu Fiza tadi kayak terkeluar ya. Baru masuk lagi kayaknya nih. Oke, Bu Fiza, bagaimana komentarnya untuk Agnes? Tapi overall bagus ya, Agnes? Udah bagus. Thank you, ma'am. Cuman jangan jadi guru pilih kasih, gitu aja intinya dari saya. Yes, yes, ma'am. Udah kelihatan kan dari awal? Oke, Gon. Bu, ya sekarang Bu Fiza, gimana pendapatnya? Oke. Sorry, tadi mati lampu di rumah. Ini lagi mati lampu nih, gelap nih. Oke. Kedengaran Bu Fiza, kedengaran? Kedengaran nggak nih? Soalnya kedengaran, jelas. Nggak kedengaran, Bu, putus-putus nih. Iya, di sini saya mati lampu, nggak tahu kenapa. Tapi udah jelas. Mana nih ya? Iya, jelas ya? Udah. Oke, baik. Mungkin ini gimana Bu Arami? Kasih kesimpulan dulu untuk yang opening class atau gimana? Kasih saran dulu untuk Agnes, setelah itu Ibu boleh kasih kesimpulan atau mau kasih materi tentang pembukaan, boleh. Ada masukan yang lain. Oh, sepertinya Bu Fizanya yang terkeluar ya. Ini jaringannya ini tidak bagus. Oke.
Tadi si Fatma kenapa sih sakit, dia tidur pula tadi ya. Dan lupa mematikan kamera. Yang lain mungkin ada saran untuk Fatma? Untuk Fatma, sorry. Untuk Agnes. Sorry. Jadi ke distract. Sambil kita menunggu Bu Fiza kembali. Lagi mencoba dia kayaknya nih. Ada saran? Eka sebagai murid kesayangan? Shock, ma'am. Kok bisa shock? Tiba-tiba langsung dibilang murid kesayangan. Ini Eka nggak usah GR-nya, cek-ceknya udah pertemuan ke-10. Jadi Mem udah tahu kalau Eka kayak mana sifatnya. Ada yang ketawa, Sukabila ketawa. Oke, itu aja sih kalau yang dari saya, tapi sambil nunggu-nunggu Ibu ini ya, mungkin dia ada sedikit, Bu Fiza tadi katanya ada sedikit materi juga yang ingin disampaikan tentang opening class. Nah, sambil nunggu Bu Fiza, yang lain yang belum apa namanya, bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Wan nggak? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Kak. Ini kita selesaiin aja. Nah. Enggak. Ya, closing kan udah mau selesai kan 9.40. Ya, nggak apa-apa, Kak. Mimi ini aja. Oke ya, yuk. Iya, Kak. Nggak apa-apa. Oke, Kak. Ya. Assalamualaikum. Oke, Bu Fiza barusan telepon, katanya nggak bisa masuk lagi karena mati lampu ya. Mati lampu, wifi-nya nggak bisa, dan jaringan-nya juga bermasalah. Jaringan handphonenya. Oke, dari saya aja ya. Nggak apa-apa kan? Ada yang bosan udah sama saya nih? Nggak ada, Mem. Oke. Kalau belum bosan, oke. Yang sisanya, Lucky, Anissa, Agnes sudah ada 3 orang. Yang sisanya nanti buat video tentang opening class dan opening pembelajaran. Mau 2 menit atau 3 menit, atau 5 menit, atau 10 menit. Mau berapa menit? Ini kita win-win solution ya. 2, Mem, karena nggak ada lawan bicaranya, Mem. Ya, betul. Oke, 2, boleh. 2 menit, nanti videonya simpan di drive kalian. Linknya kirim di Google Classroom saya buat. Linknya aja ya, karena kalau kalian kirim video, setiap hari kirim video, nanti penuh punya saya. Oke, yang bagus nanti kita masukin ke YouTube. Ya kan kalian udah buat bagus-bagus ya, dihargai kan. Setidaknya ada peninggalan di YouTube nih, punya si Ikram. Misalnya Ikram bagus, ada Erika, ada si Windy, ada Ejani, ada Laura ya, ada Karsina, kan banyak. Nggak berat kan suruh buat video, yang anggap aja belajar. Oke, untuk penutupan kelas, harusnya ada penutupan ya. Penutupan kelas itu biasanya kita menanyakan evaluasi misalnya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Apa yang kalian bisa? Atau kita tanya balik ke si Erika misalnya. Erika, menurut kamu tadi present tense apa? Habis itu tiba-tiba kita tanya ke Karsina, coba buat contoh kalimat dari present tense. Ada 5 atau 10 orang, udah bisa. Kalau misalnya mereka paham. Kalau misalnya kita tanya dari ke 5 orang, tapi yang paham cuma 1 orang, berarti kamu gagal. Kamu gagal, rubah lagi cara metode pembelajaran kamu. Atau evaluasinya juga bisa dalam bentuk kuis, atau dalam bentuk soal yang kalian buat. Itu juga bisa termasuk evaluasi. Sebelum tutup, ya biasa, minta maaf dan tutup kelas. Tapi nanti materinya bisa dilihat langsung di Google Classroom. Nanti saya kirimkan materinya. Kalau untuk siapa tadi, Lucky, untuk Agnes dan Anissa, kalau mau buat lagi juga boleh. Siapa tahu tadi kurang puas kan, mau buat lagi juga boleh. Oke, ini masih belum pakai siswa ya, masih diri sendiri. Tapi saya nggak bisa bayangkan kalau kelas ini nggak online ya, luring, pasti ini akan seru sekali. Makanya saya sangat suka mata kuliah micro teaching, suka sekali.
Akan banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi di kelas micro teaching. Bersyukurlah kalian ada materi, ada MK micro teaching, karena yang lalu-lalu sebelum yang kelas yang tahun lalu Erik ya, itu mereka nggak ada micro teaching. Itu mereka only di treatment 1 minggu sebelum mereka dilepas ke sekolah. Makanya banyak hal-hal ajaib laporan ke kita, dan mereka juga akhirnya jadi tidak suka mengajar, karena menurut mereka menjadinya mengajar itu nggak mudah. Tapi setelah kita kasih micro teaching, kalian aja ya, udah pertemuan kedua, menurut kalian mengajar itu seru atau enggak? Seru, Mem. Mem. Apa? Seru kalau jadi muridnya, Mem. Seru kalau jadi muridnya. Oke, jadi murid selalu seru ya, nggak seru tuh emang yang mengajar. Jadi seru. Jadi kalau tiba-tiba kita dilepas, cuma dikasih treatment 1 minggu, di situ kita tes, akhirnya kita jadi trauma mengajar. Ya kan, trauma, aduh nggak berani ngajar, apalagi tiba-tiba nanti si Lucky, mak SMA 1 pula aku kenanya gitu kan, stres si Lucky. Gitu. Jadi kalau ada ini ada 6 bulan, ada 16 kali pertemuan kita untuk kita latih diri kita, atau mungkin kita punya bakat sebenarnya mengajar yang belum terkeluar. Terutama ini biasa nanti anak-anak yang biasa-biasa aja nih, tiba-tiba rupanya waktu ngajar bagus, di kelas dia biasa aja, bodoh juga enggak, tinggi nilai juga enggak, dia biasa aja. Ternyata dia yang paling bagus mengajar. Itu bisa terjadi. Makanya kemarin itu waktu saya diprotes, kenapa si A bisa nilainya tinggi padahal dia nggak pinter-pinter amat. Ternyata dia mengajarnya bagus, kan mata kuliah saya micro teaching. Bukan mata kuliah saya tentang grammar. Grammarnya bisa dia pelajari. Otomatis lah pasti kalau kalian suruh ngajar, kalian pasti belajar malamnya. Nggak mungkin kalian nggak belajar. Kalau kalian nggak belajar malamnya, cari mati kalian. Di dalam kelas, pasti kalian belajar. Kalau kita udah menguasai bagaimana teknik menguasai kelas, tahu teaching teknik, materi itu akan gampang masuknya. Jadi orang pintar belum tentu bisa mengajar. Orang pintar belum tentu bisa mengajar. Orang yang mungkin kelihatannya dia biasa-biasa aja, atau dia mungkin menurut kita dia bodoh misalnya gitu, dia pula yang pintar mengajar. Karena kita nggak tahu bakat dari orang itu di dalam. Kayak saya mau ngeluarin bakat kalian satu-satunya, ada nggak bakatnya mengajar? Anissa ada bakatnya. Lucky ada bakatnya. Cuma perlu diasah. Agnes juga ada bakatnya. Semua perlu diasah. Oke, that's all for me. Kalau udah jelas, minggu depan kita masih materi, mungkin 2 kali lagi, setelah itu kita akan langsung luring. Kalau seandainya tidak boleh sekali masuk rame-rame, nanti kita pecah menjadi 2 kelas. Gitu ya. Kita pecah 2 kelas, karena nanti kalau rame-rame tiba-tiba udah kena sanksi gitu ya. Keramaian gitu. Jadi mungkin 20-20 atau 25-25. Kalau saya rasa digabung 2 unit kayaknya masih keramaian ya. Keramaian nanti sayanya yang kena, kaliannya biasa-biasa aja. Oke, thank you so much. Do you have any questions? Punya pertanyaan? Mem. Ya. Lainnya, Mem. Ini Khairiah dulu lah. Khairiah duluan, Mem. Nanti baru yang si Eka. Kenapa Khairiah? Tugasnya kapan dikumpul? Oh iya, benar. Tugasnya kapan kumpul? Tugasnya kumpulnya hari Rabu jam 23.59. Jadi saya hari Kamis bisa ngecek tugas kalian. Jadi nanti dilihat-lihat ya. Biasanya saya kasih feedback itu. Di situ saya kasih feedback kamu kurang apa. Jadi dilihat-lihat. Mungkin saya ceknya yang nggak jam-jam kalian online, mungkin saya misalnya ada waktunya nanti tengah malam, tiba-tiba mungkin mimpi buruk kan terbangun, saya cek punya kalian gitu ya. Atau memang khusus saya mau ngecek punya kalian malam itu gitu, punya waktunya malam itu. Gitu. Biasanya saya ceknya malam. Sekarang kalau malam kan nggak ada lagi aktivitas yang mengganggu kan, nggak ada lagi telepon, nggak ada lagi ini. Gitu. Dicek ya, yang biasa saya tugasnya emang selalu saya cek kan. Jangan sampai nggak dicek tuh. Kita ada feedback-nya biasanya. Oke, nanti classroom-nya mungkin paling telat hari, habis ini ada kegiatan, besok ada, paling telat Selasa ya, saya kirim link-nya. Karena ini ada kegiatan terus sampai Senin. Oke, thank you so much for your attention. Tadi siapa satu lagi dari cowok yang mau bilang, Mem? Udah terwakili sama Kay, Mem. Oke, sudah terwakili oleh Kay. Oke, thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye ya. Kelasnya saya tutup ya, karena ada kelas lain ini yang masuk jam sini.